Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur hadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, yang telah memberikan kita nikmat yang berlebih. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang pandai bersyukur kepadanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari hari ini mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan mendapat berkah yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk pembahasan kali ini, mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yakni beriman kepada kitab-kitab Allah untuk kelas 11 semester 3. Nah, dalam pembelajaran ini ada 4 topik pembahasan. Yang salah satunya kita akan bahas terlebih dahulu adalah iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala secara pengertiannya. Nah, nanti di pembelajaran berikutnya kita akan mempelajari tentang pentingnya iman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian kita nanti akan belajar perbedaan antara kitab satu yang dengan yang lainnya, terus dengan suhuf. Dan terakhir nanti apa sih manfaatnya kita beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kita mulai pembahasannya, yakni pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya di sini adik-adikku sekalian sering membaca Quran? Pastilah ya. Mungkin di sini ada yang sering, ada yang jarang. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala ini tidak hanya Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ada kitab lain yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul. Zabur kepada Nabi Daud, Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, dan tentunya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Jika kita hanya mengimani satu kitab saja, yakni Al-Quran, maka keimanan kita belum lengkap. Oleh karena itu, selain kita percaya kepada Al-Quran sebagai wahyu Allah yang terakhir, kita juga wajib percaya kepada kitab-kitab lain yang telah diturunkan kepada para nabi dan rasul. Telah diberi kitab penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya, yakni Al-Quran. Oleh sebab itu, mari kita lihat pengertian kitab terlebih dahulu, baik secara bahasa maupun secara istilah. Kita masuk ke pembahasannya, yakni pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Di sini saya membagi beberapa kata ya. Ada iman, ada kitab, dan ada iman kepada kitab Allah. Dari pengertian iman sendiri itu artinya membenarkan atau hati yang membenarkan ya, yang melahirkan sikap terima dan tunduk. Itu secara bahasa. Secara istilah, iman itu artinya diucapkan dengan lisan, ditekadkan oleh hati, dan dilaksanakan dengan perbuatan, yang tujuannya adalah untuk lebih taat, bertambah dengan melakukan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Nah, dari pengertian kitab sendiri yakni secara bahasa artinya buku-buku ya, tapi secara istilah di sini kitab adalah kumpulan wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul untuk diajarkan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Ada Nabi Musa diberi kitab Taurat dan diajarkan kepada kaumnya Bani Israel. Ada kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Ada kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan terakhir Al-Quranul Karim
yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sini banyak sekali mengandung hikmah dan pelajaran. Maka dari itu kita harus lebih bersemangat menggali dan mencari tahu tentang isi kitab-kitab yang kita imani. Secara pengertian, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yakni mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya. Zabur, Injil, Taurat, dan Quran, kita harus percaya bahwa itu telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 tingkatan dalam beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu istilahnya qotmil. Artinya dia hanya membaca saja. Yang kedua ada tartil. Tidak hanya membaca tetapi dia memahami isinya. Baik makharijul huruf, tajwid, tafsirnya, dan lainnya. Dia hafal sekali, dia tahu. Jadi dia mengerti tentang. Yang ketiga ada hafiz. Nah, ini tingkatan yang paling bagus. Dia tidak hanya membaca dan memahami saja, tapi dia mengamalkannya dan menghafalkannya. Sudah dia hafal, dia juga mengamalkannya. Dibaca, dipahami, diamalkan, dan dihafalkan. Nah, itu yang disebut dengan hafiz. Mudah-mudahan kita semua ini termasuk golongan yang suka hafiz Quran. Tidak hanya membaca dan memahami, tetapi juga dapat menghafalnya dan mengamalkannya. Ada 3 makna mengenai kewajiban beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama sudah disebutkan di pembahasan tadi, itu kita harus yakin ada 4 kitab suci yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni Zabur, Taurat, Injil, dan Quran. Yang kedua, Al-Quran menjadi kitab suci yang diturunkan terakhir yang membenarkan sebagian ajaran sekaligus korektor terhadap ajaran kitab suci yang lainnya. Dan yang ketiga, Al-Quran sampai saat ini hingga akhir zaman akan terpelihara keasliannya. Walaupun ada yang merubah satu huruf pun itu akan diketahui. Jadi Al-Quran ini akan tetap ada, akan tetap terpelihara, dan akan tetap asli sampai hari kiamat datang, sampai Allah mengangkatnya kembali. Demikian sedikit pembahasan tentang pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Semoga pembahasan ini bisa memberikan manfaat dan jangan puas terlebih dahulu, agar mahasiswa semua mencari lagi referensi-referensi lain tentang pembahasan iman kepada kitab Allah. Jangan berhenti belajar, dan jangan pernah berhenti belajar, dan terus bersemangat menggapai cita-cita. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.